Wong tuwa nang Kendari, gowo golok, nggo motong rotikane. Wahai duo Ferrari, memang ra ono tandingane. Ha ha. Hello and welcome back to Republic of Speed Podcast bersama kami bertiga host yang paling tampan dan pemberani. Dengan saya Dean dan Saya Adam Rizky. Dan saya Aldi Maulana. Iya. ya kita kembali lagi Akhirnya ngumpul lagi ya bertiga setelah sekian purnama. Sekian purnama. Setelah melewatkan satu balapan ya. Iya. Sorry banget nih teman-teman nih, soalnya kita sibuk. Event banget. Ross juga soalnya ya. Ya dan juga sebenarnya karena event F1 kali ini adalah Copa America yang dimana jamnya itu agak-agak emang buat orang Indonesia, jadi ya minta maaf nih kita agak susah ngatur Terutama waktunya. yang ini kan nih kerjanya pagi banget nih yang ini nih ya. Iya, saya syukur sudah bisa. Oke, di GP Meksiko kemarin kita bahas ya. Ya. Gimana menurut Bapak Adam dulu untuk race-nya? Menarikkah kemarin? Poin aja ya, kasih nilai ya. Iya, of Kasih course. nilai berapa ya? 6 deh. 6, wow. 6. Anteng, Terlepas dari nggak kontroversi secara balapannya 6 deh. Oke. Oh, dari Bapak Aldi, bagaimana Bapak? Cukup menyenangkan ya, 7,5 boleh lah ya. Dean gimana Dean? Karena saya adalah penggemar setia Ferrari, ya saya kasih nilai lebih tinggi dari kalian, yaitu 8,5. 8,5. 8,5. Ya, Oke. karena menurut saya kemarin balapan yang cukup sempurna. Hanya saja ada satu momen Leclerc sehingga dia posisi ketiga. Harusnya bisa 1-2 gitu loh. Tapi nanti kita bahas. Oke. Kalau gitu langsung kita bahas aja kali ya dari startnya kali ya. Boleh, kita langsung bahas. Gas. Dari hasil apa dari start nih? Oh, dari hasil dulu berarti. Dari hasil dulu kali ya. Hasil dulu ya. Oke deh kalau begitu. Ya, hasil balap Ya. Mexico City GP kemarin. Gimana nih? Di urutan pertama ada Carlos Sainz, urutan kedua Lando Norris, ketiga ada Charles Leclerc, lalu ada Hamilton, Russell, Verstappen ke-6, Magnussen 7, Piastri ke-8, Hülkenberg 9, Pierre Gasly ke-10. Iya. Kalau Dean ngasih nilai 1 2 3-nya berapa nih? Yang pasti nomor 1 10 lah. Oke. Karena dia ya kita lihat kualifikasinya nomor 1 dan dia finish nomor 1 cukup sempurna juga. Kemudian nomor 2 Norris, dia oke juga, dia berhasil naik ke posisi 2 dan bisa battle dengan Verstappen dan dia mengunggulinya. Dan menurutku ini pembuktian juga bahwa dia masih belum menyerah ya untuk mendapatkan gelar juara dunianya. Ya sepertinya kita akan mendapatkan sajian battle yang masih menarik untuk di sisa balapan inilah. Kemudian nomor 3 sayang sekali dia ada sedikit error, kurang bagus ya, harusnya bisa 1-2 dan di akhir race juga dia agak kecewa, ada gimmick dia kecewa tidak mau salapan dengan Sainz. Iya, ya. Seperti biasa kadang-kadang dia ada errornya dikit ya, 7 lah, kurang bagus. Kalau aku Carlos Sainz 10 pasti, Norris ke-9, Norris posisi 9 nilainya, lalu Leclerc 8 deh ya. Okay. Kalau Maldi gimana Maldi? Oke lah, sepakat ya, berarti Sainz sempurna nih 10 ya. Terus Norris ya 8 lah. Terus Leclerc 7. Oke. Itu sih. Tapi yang menarik lagi Verstappen ada di posisi ke-6 nih. Betul. Tapi nanti kita bahas. Ya. Terus di bawahnya ada Piastri yang start dari posisi berapa ya? 16 atau 17 ya dia? 16-an. Itu finish ke-8, lalu salah satu favoritku Kevin Magnussen ada di posisi ke-7. Wah, ini emang
Tapi duo tanpa Haas mantap. tanpa prahara nih posisi 7-nya beneran ini ya. Iya ya. Haas nih lagi trennya positif banget ya Dem. Betul. Betul. Nanti kita bahas juga. Kalau gitu kita bahas dari start kali ya. Langsung ke startnya. Nah, ini baru lihat tuh. Dimulai sudah ada prahara nih. Betul. Belum belok aja Ada. udah nabrak loh itu. Itu bannya aja lepas loh. Ya, jadi Ini ada itu yang melintir gitu Tsunoda kontak sama Albon ya. Tapi kejepit juga ya sebenarnya Albon ya. Tuh. Iya, terjepit di sebelah kanan tuh ada siapa ya? Lupa aku. Itu kanannya. Sebelah kanannya Magnussen, tengah Albon, kiri yang kanannya Hulkenberg. Apa ini? Tengah Teammate-nya Gasly, siapa teammate-nya Gasly? Ocon. Ocon kan start dari pit ya. Gasly. Gasly ya itu Gasly. Oh iya Gasly, ingat aku Gasly dia sama Tsunoda. Ya, dia kayak nggak punya ruang Gak gitu punya kan. space Akhirnya lagi si kan, Albon, akhirnya Albon terpaksa ke kiri, Tsunoda juga udah ngambil di kiri, line sebelah kiri. Salah juga, satu manuver oportunis juga kali ya dari Tsunoda, dia ngerasa yakin bisa masuk tapi ternyata Albon nggak bisa mana-mana. Ya betul, tapi oportunis atau enggak sih ini memang racing incident di lap pertama lah ya sebenarnya ya. Betul. Karena hampir forward kan sebenarnya. Ya. Dan sayangnya Tsunoda ini lagi bagus loh sepanjang free practice sampai quali. Dia ini performnya bagus banget dan memang harapannya kan dia bisa mendulang poin yang cukup bagus lah, ini cukup signifikan. Kok startnya ya ini kan nih kalau lihat Tsunoda sama Albon kan ini dia kontak dua-duanya out ya. Sebenarnya dua-duanya lagi butuh hasil yang bagus ya, karena sebelumnya hasilnya Tsunoda apes mulu, sementara Albon kualinya jelek di seri sebelumnya. Ini lagi kuali dan start yang posisi yang bagus malah apes dua-duanya ya. Malah apes ya. Kayak Tsunoda tuh pengen buktikan sesuatu gitu biar Red Bull tuh kayaknya ngelirik. Bisa jadi ya. Nah ini. Ini dari kamera fotografernya yang kan. Ya. Bagus banget sih ini fotonya sih sebenarnya. Bagus banget loh ini. Syukur nggak ini nubruk Mor. Tuh. Ini cash app kalau mau bikin apa iklan gitu dari foto ini keren banget sih. Bagus banget sumpah. Ya ini salah satu insidennya. Betul. Lalu itu setelah insiden tuh kan kita ada safety car ya. Yap. Safety car berapa lap ya? Kayaknya 8 lap atau 10 lap. Cukup lama kan sebenarnya? Cukup lama, tapi maksudnya nggak lama-lama banget karena kan ini nggak street circuit ya. Aku lupa tuh. Mulai. Mulai. Aduh. Udah guys. Udah lanjut. Terakhir gue ngomong cukup lama kan ya. Nah, terus Dian bilang ya cukup lama, tapi karena apa gitu. Nah lanjut aja Dian. Iya untuk safety car sebenarnya kayaknya sih nggak lama-lama banget. Karena dia kan nggak street circuit ya. Dan ya itu race-nya bisa dilanjutkan di lap ke 4 atau 5, seingat aku. Berarti bisa di start. Nah, aku inget di si Verstappen tuh disalip sama Sainz. Ya, karena ke-8. Oh iya. Karena start pertamanya banget kan Verstappen lebih bagus ya daripada Sainz ya. Nah, lalu nih setelah safety car lap ke-8 ya tadi ya. Kalau kita nggak salah ya. Ya, itu lap ke-8. Sainz baru bisa nyusul Verstappen, tapi ini agak surprising juga ya ininya ya. Overtake ya. Tiba-tiba gitu kayak dive bomb tapi last minute banget ya. Iya, ini Sainz pede banget sama breakingnya. Sainz banget kayaknya.
Betul, dia hampir Iya. kelewatan loh pas belokan keduanya gara-gara terlalu sibuk liatin spion di mana Verstappen mobilnya di posisinya ya. Oke, selanjutnya, wah ini udah langsung pembahasan tentang seruan antara Verstappen sama Norris nih. Betul, soalnya semenjak news overtake Verstappen, Sainz kan cukup menjauh ya. Lalu di belakangnya ada Norris yang mendekat sama Verstappen, tapi seperti balapan sebelumnya yang di Austin, ya duel apa enggak nih hitungannya ya? Iya. Duel ini kembali lagi lah. Ya kayaknya Verstappen tuh jadi mode tempur kalau misalnya ngelawan Norris. Betul, betul. Mungkin Dean bisa jelasin kali ini gimana nih? Ya kalau kemarin kan sepertinya sih Norris ini agak belajar dari race sebelumnya ya. Kalau kita lihat di gambar di paling atas ya. Kemarin itu di Austin, kenapa si Verstappen itu bisa nggak kena penalti? Itu karena mobil dia itu lebih di depan dari Norris kan, makanya dia bisa mendikte racing line racing line ini dia yang menentukan gitu loh. Makanya dia itu di Austin bisa ditutup ya. Makanya di Austin itu dia nggak kena penalti, justru harusnya Norris itu dengan mengambil resiko dia akhirnya ya udah sih aku overtake aja aku ambil penaltinya gitu kan. Harusnya sih jangan gitu kan, kasih lagi gitu. Kayaknya sih Norris tuh harusnya bisa nyalip lagi di lap keberapa mungkin lah di Austin tuh. Cuma sekarang sih kayaknya kalau kita lihat Norris tuh belajar dari race di Austin. Dia kita lihat kan dia lebih posisinya juga lebih di depan dari Verstappen, dan sekarang Verstappen yang kena batunya kan. Ya, jadi ini kalau dilihat sih kayaknya Norris nggak bisa nyusul nggak apa-apa, tapi seenggaknya saat dia keluar posisinya dia side by side beneran ya. Jadi kelihatannya Verstappen yang lebih punya salah ya. Daripada sebelumnya di Austin kan. Iya. Betul. Dan akhirnya kena batu. Nah, ini yang kedua sampai lagi. Sampai dua kali. Kalau ini frustasi banget ya Verstappen ini. Betul, ini di tikungan ke-8 ya berarti. 8 atau 7 gitu. Di lap yang sama setelah itu langsung Norris gak ngasih posisinya, Verstappen langsung desperate move lah ya kita bisa bilangnya ya. Ini bener-bener dive bomb ini. Dia dari jauh kayaknya belum sejajar mobilnya aja langsung diambil, dan bahkan sampai dia keluar kan itu. Betul. Pas dua-duanya lebar, Leclerc nyusul jadi posisi kedua. Nah ini berkah banget buat Ferrari kan. Dan ini yang menarik, Verstappen itu malah ngomong di wawancara kan sengaja karena mencegah Norris kalau misalnya nggak begitu mungkin dia bakal menang, dia bakal finish di depan Ferrari, di depan Mercedes katanya. Tapi Ferrari udah di depan ya bang. Tapi Norris mungkin menang. Tapi dengan adanya ini, jadi dia bisa menyelamatkan poin lebih sedikit nih. Selisih poinnya jadi lebih sedikit. Untuk berkurangnya. Jadi emang dengan adanya insiden ini Verstappen tahu dia kena penalti dan finish di belakang Mercedes, tapi seenggaknya Norris kemenang. Betul. Itu kayaknya salah satu ya. Itu racecraft namanya, racecraft ya. Racecraft. Dia itu kalau Verstappen itu mikirnya udah jauh ke depan gitu. Betul. Karena pembalap lain mungkin saat itu mikirnya, kalau Verstappen mikirnya mungkin kalau aku ini nanti begini nih. Nih begini udah racecraftnya ngikutin Alonso ya kayaknya ya. Mikirnya jauh banget ke depan. Jauh banget. Sampai di luar nalar. Mungkin kita ngira, wah kenapa begitu ya? Ya karena menjauhkan Norris dari posisi terdepan sebenarnya. Betul. Tapi kalau kita lihat ini ada 2 penalti. Yang penalti pertama di tikungan keempat itu 10 detik, lalu penalti selanjutnya di tikungan yang ini itu 10 detik lagi. Betul. Tapi kalau menurut kalian setuju nggak 10 detik dan 10 detik ini? 10 plus 10 ini? Nggak tahu ya kenapa 10. Biasanya penalti begini 5 detik ya. Ini 10 aku mau bilang nggak setuju. Ya kurang, tapi emang layak penalti gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa 10 detik bukan 5 detik. Itu aja aku yang bingung.
Tapi setuju, penaltinya setuju. Cuma Penaltinya detiknya setuju, aja. cuma detiknya kenapa kok sebanyak itu aku yang kurang kurang Oke, paham, oke. Kurang mengerti. paham. Kenapa Kalau Dian kenapa gimana, nggak 5? Dian? Sama kayak Om Aldi sih, karena emang patut di penalti ya, karena 2 kali dia itu gerakannya itu desperate move. Yang terakhir sih desperate moves ya. Yang pertama kayak sebenarnya agak 50-50, cuma Norris ini kan lebih unggul di depan kan. Nah, itu kurang cerdiknya Verstappen di sebelumnya sih. Dia mungkin nggak terlalu memperhatikan posisi ini. Yang kedua ini loh, yang parah ini. Ya intinya sih dua-duanya layak sih kalau aku bilang. Kalau aku sih time penalti dua-duanya setuju. Cuma menurut aku yang pertama kayaknya harusnya 5 detik sih. Yang Karena pertama nggak ya. separah yang kedua ya. Kalau kita bisa lihat fotonya back lagi, coba. Lagi. Nah, di sini. Ini kan yang pertama nih. Ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya side by side pas sampai Norris keluar, dan setelah Norris keluar masuk lagi kan dia masih ada di depan ya. Betul. Kalau Norris yang ngasih posisi lagi ke Verstappen, aku setuju Verstappen 10 detik. Tapi kan Norris juga gak ngasih lagi. Oke. Nah, Berarti apakah sebenarnya setengahnya Norris juga gain advantage di situ? mungkin, dan juga ini kalau kita lihat Verstappen walaupun bikin Norris ngelebar, tapi Verstappen-nya tetap dalam track limit. Beda sama waktu di Austin kan Verstappen-nya lebih kuat. Jadi sebenarnya yang pertama sih lebih pantas 5 detik, dan masih agak oke lah ya untuk seorang juara dunia kayak Verstappen, nggak yang desperate banget ini yang membelokkan yang insiden pertama nih ya. betul. Iya, makanya tadi kan aku bilang juga 50-50 ya, kayak agak ya harusnya bener sih 5 detik sih. Yang pertama, yang kedua 10 detik aku setuju. Mungkin 10 detik benar ya. Ya. Tapi kita nggak tahu aturan FIA itu kayak apa gitu. Nah, itu dia yang membingungkan, kenapa kadang-kala bisa 5 detik, kadang 10 gitu ya. Itu tuh nggak ada penjelasan kayak gitu. Betul. Itu yang bikin kita jadi kenapa ya, aku bingung. Bertanya-tanya jadinya. Penalti itu kan di F1 ada 5 second penalty, ada 10 second, ada drive thru, stop and go, sama terakhir diskualifikasi. Mungkin sih masuk akal kenapa 10 second kalau lihat dari ulahnya Verstappen gitu ya. Tapi alasannya sih harusnya nggak bisa itu ya, harusnya lebih suatu hal yang lebih konsisten lagi ya. Walaupun aku setuju 10 detik. Yang kedua ya. Yang kedua. Di saat itu berarti Sainz pertama, Leclerc kedua, Verstappen tetap di depan Norris, ada di posisi 3, Norris keempat, sampai akhirnya pit stop pertamanya Verstappen, baru Verstappen kena 20 detik penalti, lalu Norris baru bisa nggak terhambat sama Verstappen ya berarti ya. Iya. Tapi yang menarik lagi ada di belakang-belakang, justru banyak yang menarik nih. Betul. Ini salah satunya nih teammate-nya Verstappen nih. Oke, kita lanjut ke gambar ini. Kayaknya nih Lawson sama Perez ya. Sang local hero. Ini kenapa nih Papa Adam? 2 orang ini. Ya. Berseteru, sangat seru gak? Gimana? Kalau Perez ini kan karena dia start dari belakang ya. Dia out dari Q1 kan. Lalu Lawson start di depannya, jadi Perez mau recovery drive tapi harus susul Lawson gitu ya. Tapi kayaknya Lawson punya dendam pribadi ya kayak terhadap Perez atau pembalap Red Bull yang lain. Dia nggak akan membiarkan pembalap lain, terutama pembalap Red Bull itu lewat dengan mudah ya kayaknya ya. Kenapa tuh emang ngomong-ngomong? Karena mau nggak mau Lawson baru dapat seat sekarang ini, nggak dari kemarin-kemarin, karena Red Bull mempertahankan Perez, Ricciardo, Tsunoda. Kayaknya dengan insiden ini dia membuktikan bahwa dia sebenarnya punya skill dan layak untuk ada di F1 dari kemarin-kemarin gitu. Tapi aku nggak tahu dengan sikap dia yang begini akan menjadi pilihan yang tepat untuk Red Bull atau enggak ya. Karena kalau Tsunoda aja dianggap terlalu agresif
terlalu temperamen segala macem. Dengan Lawson begini berarti sama aja dong, nggak ada bedanya. Betul. Ini Ya, aku ingat aku kemarin nggak tahu sih. ada ini juga, Dam. Apa tuh? Ada kayak bukan artikel sih, update biasa di Instagram. Jadi Helmut Marko tuh nggak suka sama Lawson ini, harusnya tuh Lawson sesama ya. sister tim gitu. Ya. Ya saling bantulah gitu kan. Betul. Walaupun memang bantunya nggak kelihatan sih, mungkin ya Ya. agak-agak gitu lah. Tapi ini terlalu ini, dan Justru kalau membantu kan Red Bull poinnya nggak terlalu ketinggalan kan, harusnya kan. Betul. Pernyataannya apa tuh pernyataannya Helmut Marko? Yang ini loh, si Lawson ini kayak nggak punya sikap ketika masuk ke F1 itu, sikapnya nggak dibilang belum dewasa, belum pantas dan nggak sopan gitu dibilang tuh. Dan sebenarnya ada sih gambar yang tahu nggak, ketika dia nyalip si Perez, dia begini nih. Itu ya gitu ya. Parah banget, dan endingnya dia minta maaf kan, maksudnya ya buset. Iya. Gak sopan banget aja. Sebenarnya ngerti sih kenapa dianya begitu, tapi apa dia harus memberikan impresi begitu kepada bosnya yang dia butuh orang yang tidak temperamen? Karena kalau nyari temperamen Tsunoda udah ada dari kemarin dan lebih layak menurut aku dia naik Red Bull ya sebenarnya ya. Iya. Terus dia harus menunjukkan begitu, apa jadi impresinya nggak jelek gitu, kayak menarik dilihat sih di beberapa balapan ke depan ya. Iya, kalau dia bisa buktiin lebih bagus dari Tsunoda mungkin bisa ditoleransi mungkin ya. Kita nggak tahu sih. Harus jauh lebih bagus sih kayaknya, karena kalau lebih bagus dikit doang kayaknya nggak ada bedanya sama Tsunoda ujung-ujungnya ya. Betul. Tapi ya kita lihat aja di balapan. Ya dengan attitude kayak gitu juga kita nggak tahu apakah Red Bull mempertahankan jadinya ya. Betul. Kemarin kan dia dipuji-puji karena dia nggak banyak tingkah kan. Ya, mungkin sebenarnya walaupun secara skill punya ya. Karena kata Adam tadi ya ada dendam tersendiri, jadi kayak betul. melepaskan semuanya udah. Kelihatannya sih gitu. Kalau Colapinto tuh baru istimewa. ya gitu deh. Tapi harusnya asik masuknya di sini ya, Mercedes ya. Colapinto. Bisa jadi. Bisa jadi. Malah perseteruan, bukan perseteruan nih. Ini battle antara Hamilton sama Russell yang cukup lama juga, puluhan lap ya, kayak 20 lap ada ya. Mereka dekat-dekatan terus sampai akhirnya Hamilton baru bisa nyusul Russell di lap 50-an kalau aku nggak salah. Cukup seru, tapi ya mereka nggak ada dendam pribadi ya kayak tadi ya. Jadi battle-nya cukup clean. Iya. Tapi ya racing aja as usual, cuma sesama tim ngapain. Mercedes memang nggak punya pace buat ngejar depan, tapi pace-nya terlalu jauh sama tim di belakangnya. Jadi mereka balapan sendiri aja nih. Ya, ini rekor pribadi juga buat masing-masing ya. Iya. Finish di depan teammate itu kan sesuatu ya sebenarnya. Betul. Oke, ini tidak ada lagi dan ini cukup menarik melihat setelah insiden Verstappen dan Norris di lap-lap awal tadi, Leclerc kan naik kabur ya. Ada di posisi 2, jadi Ferrari ada 1-2 sampai akhirnya di lap berapa ini dia deh? Pokoknya menjelang terakhir tinggal berapa lap gitu, tinggal dikit gitu. Tinggal 3 apa 4 lap, enggak bener, tinggal sedikit banget gitu. Udah lap 60-an berarti? Iya. Nah ini Leclerc hampir oversteer di belokan terakhir ya. Hampir banget nabrak tembok. Ini sih Dean sih yang fans Ferrari sih kayaknya jantungan langsung di sini ya. Iya, dia hampir aja nabrak. Untung safe ya, maksudnya dia masih bisa kontrol ya. Recovery, recovery-nya untung aja masih bisa gitu. Hampir aja. Dan outer di jalurnya juga masih ada di kiri, masih lebih luas ya. Kalau misalnya udah langsung tembok hilang udah itu. Untungnya ada run off ya di situ. Ada run off-nya udah cukup lebar lah untuk dia bisa saving mobilnya. Dan pada akhirnya ya kita tahu sendiri ya, Carlos Sainz akhirnya menang dari sejak menyusul Verstappen sampai finish nggak terkejar ya.
Walaupun Tapi Norris fastest mengejar gap-nya dikit-dikit. Fastest lap? Fastest lap yang pegang tuh Lawson ya? Itu bener nggak ya? Oh, enggak. Di lap Enggak terakhir itu fastest lap-nya Leclerc. Leclerc yang megang. Yang Leclerc megang. Oh, Ya. cukup Ini bagus ada lah untuk perolehan tim. akhirnya Sainz, Norris, Leclerc. Tapi yang menarik itu melihat gapnya Magnussen ke Verstappen sih sebenarnya. Hanya 3. Hanya 3 detik. Dipangkas dari total 8 atau 9 detik gitu. Jadi Oh. Magnussen punya mobil yang nggak main-main ya. Iya, betul. Aku nggak tahu apa Verstappen udah nggak nge-push lagi atau Magnussen yang terlalu nge-push atau kalau bannya udah habis di konfigurasi sirkuit seperti ini Verstappen struggle itu. Enggak, Ini- atau karena Verstappen itu kalau nggak salah mesinnya itu dia ganti mesin yang lama. Oh iya bisa juga. Jadi udah nggak optimal lagi ya gitu ya mesinnya ya. Iya, akhirnya coba mesin yang lama kayaknya ya masih nggak membantu untuk lebih optimal lagi, ternyata ya sama aja gitu. Karena di next race-nya dia akan ambil grid penalty untuk ganti internal combustion engine ya. Betul. Dan turun 5 grid penalty. Nah itu seru banget tuh, seru di Interlagos nih, nextnya seru nih. Tuh. Tapi sebelum kita bahas Interlagos, kita lihat poin dulu kali ya Poin dari ya, balap poin. kemarin ya. Kita lihat perolehan race. Nah ini poin. Bener ya, sorry. Ya. Nah, Nah ada Verstappen dengan 362 poin, lalu ada Norris 315, Leclerc 291 mendekat ke Verstappen. Piastri sayang banget 2 balapan terakhir harus kesulitan sepertinya. 251 poin. Ada Carlos Sainz 240 poin. Carlos Sainz ke bawah itu udah fix nggak bisa memperebutkan gelar juara dunia ya. Iya. Lalu sisanya tidak ada perubahan, masih sama seperti balapan kemarin. Yang istimewa 10 lah ada. 10 Hülkenberg. Iya. Konsisten ya Haas nih ya terakhir-terakhir ini. Memang dia ini pembuktian bahwa dia ini memang masih layak berada di F1 dan ya akhirnya mendapatkan seat di Audi. Betul. Tapi tahu nggak Audinya tahun depan sama siapa? Sama belum tahu ya. Belum dipastikan. Rumornya sih Rumornya? Colapinto ya. Oh, Colapinto. Rumor ya. Rumor. Lalu Bottas dari test drivernya Mercedes. Loh. Test driver Mercedes. Oh, Balik begitu. Mercedes. Kembali. Rumornya. Tapi rumornya jadi test driver aja nih ya. Nggak Iya. jadi pembalap. Menurutku nanti ini kalau misalnya si Kimi Antonelli nggak perform, Ya. mungkin bisa juga itu jadi pilihan si Bottas. ini nih Bottas. Nah, itu rumornya Menarik. gitu. Menarik. Belum fix sih. Fix ya. Ini info-info orang dalam aja. Ternyata ada orang dalam F1 dalam ini juga ya, dalam MotoGP. Dalam F1 MotoGP, juga ya. Superbike, F1 orang dalamnya banyak. Iya. Tapi kasihan juga ya sekarang Norris itu pengganggunya nggak cuma Verstappen tapi dia juga harus melawan 2 Ferrari, sometimes ada Mercedes. Sedangkan Verstappen tuh dia hanya fokus yang penting poinku tidak di bawah dari Norris. Sebisa mungkin dia di depannya Norris itu udah aman. Ya, atau kalaupun di bawah hanya beda satu Betul. posisi itu juga masih aman. Jadi jalannya Norris ini masih terjal ya, Dam. Betul. Sebenarnya Dengan sisa 4 balapan ya. Norris itu cuma harus kualifikasinya bagus, kalau bisa pole position gitu ya. Biar startnya di depan Verstappen, jadi Verstappen nggak bisa gangguin. Karena kalau startnya sebelahan pasti digangguin Verstappen. Ganggu banget udah itu Iya. pasti terulang lagi Meksiko. Betul. Austin Tapi itu pasti masalahnya Verstappen kualifikasinya bagus. Betul. Jadi ya kita lihat aja di balapan berikutnya. Tapi sebelum kita bahas balapan berikutnya, kita ada poin Tim ya. tim ya, konstruktor, tim standing. Nah, McLaren 566 poin, Ferrari 537, mendekat menyusul Red Bull Racing, dan menurut aku Ferrari mungkin aja bisa jadi juara dunia konstruktor sih. Ini menarik banget sih.
Gila, ini masih belum bisa ditentuin sekarang ya, karena di Betul, terakhir-terakhir kuat banget nih dua Ferrari soalnya. Karena secara pembalap aku yakin kombinasi pembalap terkuat ada di Ferrari ya. Iya, betul. Kedua mungkin McLaren. McLaren sih sebenarnya bagus, tapi karena Piastri baru musim kedua masih butuh pengalaman walaupun secara skill bagus. Tapi Ferrari itu dua-duanya ibaratnya udah mateng lah gitu ya. Dua-duanya Ya, udah konsisten, Ibarat- mateng. Ibarat Ya. ibarat Timur. Enggak, ibarat kalau Ferrari itu Ferrari ini loh, apa namanya? Si Sainz ini sekarang modenya mode ini Dam. Kayak sidekick tuh, sidekick. Apa tuh? ya, pendamping lah. Kalau Eh, superhero tuh Robin sama pendamping. Batman gitu. Oh. Iya. Ya, Jadi ya. Sainz ini emang sih Leclerc kan emang jadi pembalap utamanya Ferrari. Cuma kita tahu lah bahwa dia di interviewnya katanya sih dia mulai dengan jeda libur antara sebelum dari race apa namanya Meksiko ya atau apa sih yang liburnya agak panjang itu. Dia kan mengumpulkan motivasi untuk ayolah kita coba untuk mendapatkan apa namanya Constructor Championship gitu walaupun aku udah nggak di Ferrari dan nyatanya dia motivasi lagi gitu untuk apa namanya Ya. untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan ya inilah hasilnya. Memungkinkan. Terakhir itu 2008 kan? Apa bersama Raikkonen ya? Bersama Raikkonen Ya. dan Massa. Masa Ferrari itu terakhir 2008 jadi Constructor Championship. McLaren itu terakhir tahun 98. Dan Wih, 10 Jadi berapa 10 tahun setelahnya baru Ferrari ya di 98, Betul. 2008, ya 2024 Ini- nih. 2024. Ini antara McLaren dan Ferrari dua-duanya akan jadi sejarah tersendiri untuk mereka ya sebenarnya. Antara 26 tahun atau 16 tahun ya. Betul. gimana Dam menurutmu Dam atau menurut Om Aldi nih? Bisa atau tidak Ferrari? Boy. Bisa banget Bisa. terbuka ini. Kalau Dengan menurut karakteristik sirkuit yang tersisa nih gimana? menurut gua ada satu sirkuit di mana Ferrari akan kurang perform, yaitu di Qatar. Aku sih yakin Ferrari bisa perform dengan dua pembalapnya secara konsisten, tapi untuk Qatar aku kurang yakin sama mobil ya sebenarnya. Sementara McLaren itu punya mobil yang lebih bagus menurut aku di secara keseluruhan 3 balapan terakhir, tetapi tinggal konsistensi aja ya. Kalau Red Bull kita tahu hanya punya satu orang lah ya, Ya. buat kebantu Dia pointing. bintang deh. Ya, susah. Teammate-nya Agak susah. nggak bisa bantu. Berarti kita ada ini nggak? Ada selisih poin untuk menjadi gelar juara dunia nih. Ini dia. Nah ini dia nih. Kita ada Interlagos, ada Vegas, jangan lupa ada Las Vegas. Terus ada Losail, Qatar, sama Abu Dhabi. Ada 4 balapan, 2 diantaranya punya sprint race. Iya. Ada 120 poin yang masih bisa diperebutkan. Sementara selisih poinnya 47 antara Norris dengan Verstappen, lalu 71 antara Leclerc dengan Verstappen. Kalau menurut aku sih antara 3 orang teratas aja ya. Ya. Kelihatannya. Iya, Piastri udah enggak lah. Piastri udah enggak kelihatan. Walaupun secara matematis bisa, cuma kayaknya udah hampir mustahil. Iya. Tapi menurut aku gimana prioritas Ferrari aja sih. Prioritas Ferrari dan McLaren tentunya ya. Ferrari sendiri mau memprioritasin konstruktor atau Leclerc doang nih. Karena cara menempatkan Carlos Sainz ntar beda strateginya. Kalau menurutku sih konstruktor dulu yang paling penting ya buat Ferrari ya sebenarnya. Karena konstruktor itu duit hadiahnya lebih gede ya Om Aldi ya. Sama harga diri Ferrari gak sih kalau jadi Ferrari? Tapi kalau untuk pendapatan Ferrari itu sebenarnya per tahun udah dapat gede kok. Udah banget itu mah. Iya, karena ya itulah pembagian hasilnya beda sendiri dia. Tapi kalau menurut kalian sampai Abu Dhabi atau sampai akhir musim
1 2 3 di championship siapa nih? Wah, Dari Om Aldi dulu deh. Oke, aku ya. Mungkin kalau aku pribadi berharapnya tetap sama ya, Verstappen, Norris, Leclerc. Oke. Nggak ada Kalian? perubahan. kalau aku agak berubah dari Verstappen, Leclerc, Norris. Oh, Leclerc nyusul Norris. Iya, iya. Oke. Kayak Norris ini jalannya terjal banget ya pokoknya. Terlalu. Ini kan aku bilang Ferrari ini lagi hot-hotnya, hati-hati. Iya. Kalau kataku sih sama kayak siapa ya? Sama kayak Om Aldi deh. Sama ya, nggak ada perubahan. Sama ya. Verstappen, Norris, Leclerc, tapi menurut aku poinnya akan lebih dekat daripada yang kita kira antara Verstappen dengan Norris. Deket banget. Bahkan mungkin penentuannya di terakhir Iya, ya. Mungkin penentuan di Di Abu Abu Dhabi. terakhir mungkin. Dan kalau iya berarti McLaren akan nyesel banget kemarin tim order buat menangin Piastri. Tuh kan, emang tuh. Itu kalau sampai terjadi beneran itu seru banget itu. Iya. Itu beneran. Kita wajib tuh. Tapi berarti kita semua lebih optimis Verstappen yang menang ya. ya iya, dengan kalau aku kekurangan mobilnya kayaknya dia tetap punya power lah, dia punya skill yang Ya, karena racecraft dia udah pikirnya beberapa langkah jauh di depan ya. iya, tak terduga lah bagi orang lain. Dia move-nya itu udah Betul. dia Walaupun tuh aku udah sebenarnya mikir Ya. aku sih sebenarnya lebih pengen Norris menang. enggak menang, tapi sampai Abu Dhabi poinnya lebih di atas Verstappen biar Verstappen ngejar gitu. Pengennya. Tapi ya kita lihat aja deh. Kita lihat lah. Pokoknya kayaknya sih bakal tersaji balapan yang serunya itu mirip-mirip kayak dulu Hamilton sama Verstappen nggak sih? Bisa jadi, Iya. tapi orangnya lebih banyak nih, ada 2 Ferrari ada- juga ada soalnya ya. Ferrari. Seru nih, asli Seru. seru nih. Sampai Abu Dhabi kayak seru banget ini. Tuh. Kalau gitu nextnya itu kan di Interlagos. Kalau kita lihat Oke. ramalan cuaca sih katanya hujan, katanya. Iya, Ini favorit aku banget, Interlagos hujan itu udah combo yang sangat mematikan ya kayak buat nonton F1 deh. Seru ya. iya, iya. Kalau gitu kita langsung prediksi aja deh. Wow, Karena kita belum pernah prediksi karena tiba-tiba 2 balapan terakhir gak makan pizza karena tiba-tiba 2 Ferrari. Iya. Tuh. Kalau gitu langsung prediksi aja. Yang paling kiri dulu deh, Om Aldi gimana? Waduh, aku yang disuruh duluan prediksi. Lagi mikir nih padahal ya. Oke. Kalau gitu, kalau tiba-tiba beneran, aku mikir hujan nih ya. Kalau misalnya cuacanya hujan nih, tiba-tiba Oke, hujan. hujan ya. Nggak tahu kenapa berat ya buat Verstappen sebenarnya. Cuma aku taruhnya Leclerc. Oke. Norris apa Verstappen? Leclerc, Mm-mm. Verstappen, Norris. Leclerc, Verstappen, Norris. Ini asumsinya kalau hujan nih. Kalau hujan. kalau hujan ya, kalau Oke. hujan ya. Aku bayangkan Nah. hujan. Karena menurut aku sih kayaknya hujan kayaknya ya. Kalau lihat ramalan Oh. cuaca full hujan dari Jumat Sabtu Minggu soalnya. Kalau Dian gimana Dian? Kalau hujan nih prediksi gila aku tuh satu Hamilton. Wah, Kok sama sih? Aku Iya, tadi tau. sama lagi. Aku tadinya mau Mercedes loh. Cuma gimana ya? Kalau iya, kalau enggak. Iya. Wow, Grandmaster soalnya. Sebenarnya ada lagi, Iya. cuma mobilnya kurang. ada. Gue tahu maksud lo, Alonso kan. Iya. Alonso. Aduh. Iya. Tiba-tiba Iya, kering ya. pokoknya mungkin Hamilton. Bisa jadi. Makanya aku bingung mau prediksi kemana. Ya Gue udah apa kayak Dian? Hamilton, Hamilton. Sainz, Piastri. Oke. Hamilton, Benar-benar Sainz, di luar Piastri. nih ya. Gue prediksi gila nih. Oke, kalau gitu aku Verstappen, Hamilton, Alonso. Ini udah hancur dah nih prediksi ini. Udah Bisa-bisanya. Verstappen, Hamilton, Alonso tuh cuma sekali podium loh.
selama mereka balapan. Iya. Verstappen, Hamilton, Alonso. Udahlah. Oke, berarti Ya, kayak gitu iya. ya teman-teman ya. Tuh prediksi dari kita tadi, aku ada Leclerc, Verstappen, Norris. Dari Dean ada Hamilton, Sainz, Piastri. Dari Iya. Adam tadi Verstappen, Hamilton, sama Alonso. Alonso, Ini iya. bener-bener Oh, nggak tahu lagi udah nih ya. Beda-beda nih. Taunya kering ntar. Tahu-taunya kering. iya. Nggak tahu. Ya itu ya, kalau misalnya teman-teman yang nonton sampai sini nih, kalau ada ya, kalian boleh tuliskan juga nih prediksi kalian siapa kira-kira yang bakal memenangkan GP Brazil. Betul. Lalu untuk kapan kalian kan Kapan Brazil? minggu ini. Minggu ini langsung ya? Minggu ini langsung. Senin Jam dini hari Dini sih. hari. 0000. Lalu kalau kalian mau ada pertanyaan tentang F1, MotoGP Superbike atau punya pertanyaan lain bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bales atau kita bahas di podcast berikutnya. Iya. Kalau nggak langsung tanya ke Bapak Adam nih. Yang jelas pokoknya jangan lupa apa, Dan? Apa Jangan tuh? lupa subscribe ya, Republik Speed. Like dan Iya. share. Like, komen, dan subscribe. Betul. Dan makasih juga buat sponsor-sponsor kita yang dari tadi lalu lalang, ada Robas App dan juga Pizza Hut Delivery. Lalu juga rekan kita ada Speedway Sim Racing Lounge dan juga Sim Station. Dan mungkin bisa kita akhiri dan kita pamit undur diri dan sampai jumpa di next podcast kita bahas untuk GP Brazil di minggu depan. Oke, thank you semuanya. Thank you. See you, Bye-bye. sehat selalu. Bye bye. Bye bye. Wah.